Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD, pelajaran yang ke-6. Nah, dengan tema memberi dengan rela dan hati yang gembira. Ini bagian yang pertama. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan bersama-sama tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis persembahan kepada Tuhan dalam kekristenan dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita masuk ke pembahasan kita. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab sebagai dasar untuk pembahasan kita kali ini ya, yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sebab pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku ini memberikan kepada rumah Allahku ala emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak
dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nah, anak-anak, demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendalami cerita tadi ya. Kamu tentu ingat pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah itu berarti bahwa segala sesuatu berupa pekerjaan atau masalah yang ringan dan berat akan terasa tidak membebani jika ditanggung bersama-sama oleh banyak orang. Misalnya, mengangkat meja di kelas akan lebih mudah dilakukan oleh 2-4 orang daripada mengangkatnya seorang diri. Cerita dalam Tawarik adalah cerita tentang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo yang sedang membangun bait Allah di Yerusalem. Bait atau rumah Allah yang akan dibangun itu berukuran besar. Pada waktu itu semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam mulia seperti emas, perak perunggu, dan besi. Semua bahan-bahan itu dikerjakan dengan tangan manusia, karena pada waktu itu belum ada mesin-mesin pertukangan yang dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Bait Allah yang akan dibangun itu membutuhkan bahan-bahan tadi. Lalu, dari manakah mendapatkan semua itu? Tentu saja hasil persembahan dari umat Allah pada waktu itu. Raja Daud menyadari bahwa beban membangun bait Allah yang dilakukan oleh Raja Salomo tidaklah ringan. Namun, rencana pembangunan itu harus dilaksanakan karena sudah diinginkan sejak lama. Dan selama berpuluh-puluh tahun, umat Israel pada waktu itu hanya beribadah di tenda besar. Dan kini mereka ingin memiliki rumah ibadat sendiri sebagai tempat untuk menyembah Allah dan mempersembahkan korban bakaran. Untuk mengatasi hal itu, Daud, ayah Raja Salomo, mulai mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan bait Allah. Ia memulai dengan dirinya sendiri. Alkitab mencatat dia memberikan 3.000 talenta emas dan 3.000 talenta perak. Jika 1 talenta sama dengan 34 kg, berarti berapa kilogram emas dan perak yang disumbangkan oleh Daud? Hitung saja sendiri, dan kamu akan menemukan jumlah yang sangat besar. Anehnya, Daud tidak menyesal atau berat hati menyumbangkan benda-benda yang sangat banyak dan mahal tersebut. Ia malah rela dan bergembira. Dan apa yang dilakukan oleh Daud membuat orang-orang di sekitarnya juga ingin memberi dan menanggung beban pembangunan secara bersama. Hasilnya, terkumpullah banyak benda berharga yang sangat mahal dan bernilai tinggi. Kepala-kepala suku, kepala pasukan, dan para pekerja di kerajaan Israel pada waktu itu berlomba-lomba memberikan persembahan untuk bait Allah. Dan sama seperti Daud, mereka semua memberi dengan rela hati dan bergembira. Tidak ada yang menyesal. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Luar biasa bukan? Rupanya kisah tentang memberi persembahan dengan rela hati dan bergembira tidak hanya terdapat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru juga ada kisah yang serupa, yaitu kisah tentang jemaat di kota Korintus yang mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem yang mengalami kemiskinan dan kesusahan. Pada waktu itu belum ada alat komunikasi yang cepat untuk memberi kabar kepada banyak orang tentang apa yang terjadi di tempat lain. Paulus adalah rasul yang bekerja mewartakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dialah yang memberi kabar kepada jemaat Korintus tentang keadaan jemaat di Yerusalem. Dan karena itu, dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Bagian surat itulah yang kita akan baca pada pelajaran kali ini. Nah, itu terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini,
orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti Anda tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu di dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, anak-anak, sama seperti Daud, Paulus juga menggugah hati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di Korintus untuk mau memberi dengan rela dan bersukacita, menolong, meringankan kesusahan orang-orang percaya di Yerusalem. Paulus memberi pesan bahwa memberi dengan rela dan sukacita akan membawa berkat, tetapi itu bukan berarti bahwa Allah hanya akan memberkati kita jika kita memberi persembahan. Paulus mengatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan selalu mencukupkan segala sesuatu, bahkan kadang-kadang memberi dengan lebih kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan begitu, tidak perlu ada kekhawatiran ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, apalagi jika kita tahu bahwa persembahan itu akan dipakai untuk pelayanan kasih, menolong orang-orang yang kesusahan, kelaparan, sakit, atau untuk pendidikan mereka. Paulus mengatakan bahwa dengan memberi persembahan secara rela dan bergembira, itu berarti kita sedang melimpahkan ucapan syukur kepada Allah yang adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Memberi dengan rela dan bergembira tidak akan pernah membuat kita kekurangan atau kesusahan. Sebaliknya, hati kita akan merasa bahagia karena dapat memberi kebahagiaan kepada orang yang lain dan meringankan kesusahan mereka. Bukankah kamu juga akan merasa gembira ketika melihat senyum temanmu atau orang yang kamu berikan sesuatu? Nah, anak-anak, di sini Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru, seperti keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tidak juga karena paksaan dari orang lain ataupun diri sendiri karena merasa bersalah kalau tidak memberi. Kita bisa bandingkan dalam Ulangan 15 ayat 10. Yang ketiga, memberi dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga untuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kita hendak membagikannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya, kalau hati kita sudah siap untuk memberi kepada Tuhan, tentu kita bertanya-tanya bentuk persembahan seperti apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tahukah kamu bahwa bentuk persembahan kita dapat beragam? Umumnya kita memberi dalam bentuk uang.
Ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola uang ini. Di gereja, uang itu dipakai untuk membiayai pelayanan, misalnya untuk biaya pembangunan gereja, kegiatan-kegiatan sosial, seperti bantuan ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana alam, dan sebagainya. Selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa barang. Di gereja-gereja tertentu, pada hari raya panen, orang membawa hasil panen atau hasil bumi mereka, seperti beras, singkong, buah-buahan, dan sayur mayur ke gereja untuk dijadikan persembahan dan didoakan. Setelah didoakan, barang-barang itu dimakan bersama. Ada juga yang dijual atau dilelang. Uang hasil lelang dipakai untuk membiayai kegiatan gereja atau kegiatan sosial, misalnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak, saat ini kita akan membahas memahami persembahan dalam kehidupan umat Kristen. Dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, kapan dan di manakah kamu memberikan persembahan untuk Tuhan? Nah, benar, kapannya? Ketika hati kita siap untuk memberi, supaya kita memberi dengan sukacita dan rela hati. Yang kedua, di manakah? Di gereja, di ibadah, di sekolah, di tempat terjadinya bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, apakah tujuan kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan, dan untuk kebutuhan orang yang kesusahan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini ada jenis persembahan diberikan kepada siapa dan manfaatnya apa. Nah, di sini jenis barangnya uang. Terus barang dan jasa. Misalkan uang diberikan kepada gereja. Manfaatnya mengelola pemeliharaan dan pelayanan sosial gereja. Yang kedua, barang dan jasa diberikan kepada gereja. Manfaatnya untuk pembangunan gereja. Ya, seperti itu. Selanjutnya, buah dan sayur hasil panen di kebun diberikan kepada gereja. Manfaatnya untuk pelayanan gembala, ya, supaya mereka bisa makan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pakaian bekas yang layak pakai diberikan kepada korban bencana alam. Manfaatnya untuk dipakai. Ya. Selanjutnya, saat ini kita masuk di kesimpulan ya. Persembahan itu sudah sejak dari dulu, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Jenis persembahan itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan harus dengan kerelaan dan ketulusan hati, bukan dengan paksaan. Kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan tentunya. Nah, anak-anak, kita akan akhiri, mari kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Shalom.